Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, aku senang. Nah, adik-adik pasti belum tahu ya. Kakak punya yel-yel. Tadi kakak-kakak yang lain udah peragain buat adik-adik. Kalau kakak bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawabnya luar biasa. Yes, aku semangat. Sekali lagi ya, oke? Oke, Ya. Oke, kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, aku semangat. Yeay. Wah, mantap. Adik-adik tetap semangat meskipun ibadahnya dari rumah. Keren banget. Nah, hari ini kita semua ibadah bersama kakak-kakak dari GMI Gloria Karawang. Nah, kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Dwi. Ini ada teman-teman kakak. Di sini ada Kak Rika. Halo. Ada Kak Ranti. Halo. Dan ini Kak Eva. Halo. Nah, udah kenal kan sama teman-teman kakak Dwi? Berarti kita semua harus semangat. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau puji nama Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bapa, sekarang kami sudah mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkati kami supaya bisa beribadah dengan baik, tertib, dan tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat nggak? Masih pada semangat nggak? Masih, Kak. Oke deh, kalau masih tetap semangat, kita mau puji nama Tuhan sambil goyang-goyang. Yuk semuanya adik-adik bangkit berdiri yuk. Yuk bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan penuh semangat ya. Oke? Oke deh, kalau begitu kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. semangat ya. Sekarang kita saatnya memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu kita akan mengumpulkan persembahan. Ingat ya, kita mengumpulkan persembahannya. Nanti kalau sudah selesai, dimasukkan ke dalam amplop. Lalu ketika kita sudah kembali ke gereja untuk ibadah seperti biasa, kita bawa persembahan kita selama beribadah di rumah. Oke? Oke deh, untuk kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, kita menaburkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu berbuah, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari ku
di dalam doa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati persembahan ini supaya boleh dibuat untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati juga orang tua kami yang sudah memberikannya supaya Tuhan tetap memberikan berkat dan rezeki buat orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, walau ku tak dapat melihat. Meskipun kita belum pernah melihat Tuhan secara langsung, tapi kakak yakin kita semua adalah anak-anak Tuhan yang percaya dengan Tuhan Yesus. Kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan buat, Tuhan siapkan buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua adalah yang terbaik. Ya enggak? Bener enggak? Oke? Oke enggak Kak Eva? Oke. Oke. Tetap percaya ya. Kenapa Kak Nanti kok
Kamis kok sedih? Kemarin hari Kamis adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Aku sedih, Kak. Kok sedih Tuhan Yesus naik ke sorga? Kenapa? Soalnya Tuhan Yesus naik ke surga dan tinggalin murid-muridnya. Berarti aku juga ditinggalin dong, Kak. Ya ampun, Kakak Kira kenapa Kak Ranti sedih? Tenang Kak Ranti, kamu jangan sedih. Kamu mau tahu nggak ceritanya kenapa Tuhan Yesus itu naik ke sorga? Mau, Kak. Nah, kenapa Tuhan Yesus ninggalin murid-muridnya? Kamu mau tahu nggak ceritanya? Mau, Kak. Oke deh, kalau mau tahu, kita dengerin firman Tuhan aja yuk. Oke. Yuk, biar kamu nggak sedih lagi, mendingan kita nyanyi dulu sebelum dengerin firman Tuhan. Oke, Kak. Ayo bangkit berdiri, kita harus semangat dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita bernyanyi dulu puji nama Tuhan. Kita nyanyi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami sampai dengan hari ini. Kami juga bersyukur buat berkat dan kesehatan yang masih Tuhan berikan buat kami, sehingga kami hari ini boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang benar-benar berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tadi kita udah lihat Kak Rianti sedih banget ya. Karena katanya hari Kamis kemarin hari merah, dia sedih. Hari libur kok sedih? Ternyata Kak Rianti tadi bilang dia sedih karena kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah bangkit, meninggalkan murid-murid, meninggalkan adik-adik juga. Nah, Kak Rianti merasa sedih katanya. Nah, kalau adik-adik pengen tahu ceritanya tentang kenaikan Tuhan Yesus supaya adik-adik tidak sedih, dengerin firman Tuhan dari Kak Dwi ya. Semua udah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau udah siap, ayo semua duduk yang manis. Nah, siapkan Alkitabnya. Yuk, yang sudah disiapkan Alkitabnya, kita buka Alkitab yuk. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kak Dwi baca ya, kita sama-sama baca ya. Kalian di rumah juga ikut baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dan dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Nah, sedemikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kakak mau cerita. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menampakkan diri itu apa? Adik-adik tahu nggak menampakkan diri itu apa? Menampakkan diri itu seperti kita bertemu. Tuhan Yesus datang menemui murid-murid. Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sengaja ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia menemui murid-murid, membuktikan bahwa dia benar-benar hidup, dia bangkit. Beberapa kali Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, selama Tuhan Yesus bangkit itu, Tuhan Yesus 40 hari lamanya bersama dengan murid-murid. Mereka jalan-jalan bersama, mereka memberitakan firman Tuhan bersama, mengabarkan Injil bersama, makan bareng. Nah, lumayan lama ya Tuhan Yesus bareng-bareng sama murid-muridnya 40 hari. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, murid-murid sedih karena mereka merasa ditinggalkan sama Tuhan. Tapi sekarang murid-muridnya bahagia, senang karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan bersama-sama dengan mereka. Mungkin sama kayak adik-adik ya. Kalau misalnya mama papanya pergi atau ditinggal sendirian di rumah, adik-adik pasti sedih kan ditinggal. Ketika mama papanya pulang dari mana ataupun pulang dari bekerja, adik-adik senang kan ketika mama papanya pulang. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Dia senang, mereka senang banget karena Tuhan Yesus sudah datang lagi. Mereka happy banget. Lalu ketika Tuhan Yesus sudah sering bersama-sama dengan murid-muridnya, menampakkan dirinya kepada murid-murid. Nah, Tuhan Yesus suatu hari mengajak murid-muridnya itu ke Betania. Kalau adik-adik punya Alkitab, di belakang Alkitab itu ada peta. Boleh dilihat di situ. Jadi ada nama daerah namanya Betania. Betania itu dekat dengan Yerusalem dan Bukit Zaitun. Nah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke sana. Tentu murid-muridnya senang nih, happy. Wah, Tuhan Yesus ajak jalan-jalan nih ke Bukit Zaitun. Terus mereka bahagia banget karena di bukit itu Tuhan Yesus kembali memberikan pembelajaran, memberikan firman Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu makin seneng, makin happy. Udah diajak jalan-jalan sama Tuhan Yesus, kan dikasih pembelajaran lagi, pengajaran. Nah, mereka itu merasa, wah Tuhanku udah balik nih, aku gak akan ditinggalkan lagi. Mereka pokoknya happy banget. Nah, saat di bukit itu, tiba saatnya Tuhan Yesus memberkati murid-murid. Tuhan Yesus ngasih berkat. Wah, murid-murid makin happy dong, makin seneng karena diberkati sama Tuhan. Adik-adik juga seneng gak kalau diberkati sama Tuhan? Ayo Kak Dwi mau tanya, apa sih contoh berkat? Nah, banyak kan contoh berkat Tuhan buat kita, dimulai dari kesehatan, hikmat atau pengetahuan, berkat orang tua yang baik. Banyak banget berkat Tuhan. Ya nggak, sampai saat ini berkat kesehatan kita Tuhan masih beri sama kita, sehingga kita masih dikasih napas sampai hari ini. Itu berkat yang luar biasa kan. Nah,
Pada saat itu, murid-murid juga senang banget karena diberkati sama Tuhan. Jadi mereka semuanya satu persatu diberkati sama Tuhan. Mereka makin senang. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka lagi proses diberkati sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan Yesus itu perlahan-lahan naik terangkat ke sorga, ditutupi awan-awan katanya. Wah, ini lihat ada di ayat 9. Coba kita baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wah, Tuhan Yesus lagi memberkati murid-murid. Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat, ditutupin awan dan naik ke sorga. Itu Tuhan Yesus pada saat itu naik ke sorga. Dia terangkat ke sorga dengan awan-awan yang menutupinya kan. Dia tetap sambil memberkati murid-muridnya. Nah, murid-murid kaget dong, yang tadinya mereka lagi diberkati, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Terus kalau seperti itu, misalnya adik-adik tiba-tiba lagi seneng, lagi happy ketemu mama, papa atau temen, tiba-tiba temennya pergi gitu, atau terbang, melayang, adik-adik seneng nggak? Sedih nggak? Sedih atau seneng? Nah, kira-kira kalau murid-murid pada saat itu sedih atau senang ya? Mereka bersukacita atau tidak ya kalau Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Ternyata ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-murid itu mereka tidak sedih. Karena apa? Ada 2 malaikat kan yang bilang apa? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, akan datang kembali katanya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid itu nggak sedih. Mereka bersuka cita. Karena Yesus itu tidak meninggalkan mereka begitu aja, hilang aja tiba-tiba, enggak. Karena mereka sudah tahu pesan dari Tuhan. Tuhan sebelumnya sudah memberikan misi sama murid-murid Tuhan. Jadi mereka itu sudah mendapatkan misi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi mereka itu meskipun Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka bersuka cita. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Mereka tetap bersuka cita, tetap setia, memberikan pelayanan, beribadah sama Tuhan. Karena mereka pegang misi yang dari Tuhan. Apa misinya? Ada 2. Yang pertama itu amanat agung. Yang kedua itu adalah janji Tuhan bahwa sambil menantikan Roh Kudus mereka harus tetap bersuka cita. Karena Tuhan menjanjikan akan menurunkan Roh Kudus buat mereka. Amanat agungnya apa? Yaitu harus menjadikan semua bangsa sebagai muridnya, sebagai murid Tuhan. Kita bisa lihat amanat agungnya dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita buka ya. Matius 28. Nah, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Katanya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, itu alasan kenapa murid-murid tidak sedih ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Karena janji Tuhan dibilang sini, pergilah, aku kasih misi samamu. Jadikan semua bangsa muridku katanya. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Keren gak? Sampai akhir zaman berarti gak berhenti berkat Tuhan itu. Tuhan terus menyertai kita. Itu misi yang pertama Tuhan Yesus kasih sama murid-murid. Makanya Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid gak sedih. Karena mereka sudah tahu, sudah ingat misi yang Tuhan kasih.
Ada dua. Yang pertama tadi amanat agung untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid. Yang kedua adalah turunnya Roh Kudus. Nah, turunnya Roh Kudus itu artinya apa? Sembari menantikan turunnya Roh Kudus, anak-anak atau murid-murid harus tetap bersukacita dan setia sama Tuhan. Nah, coba kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nah, itulah janji Tuhan tadi, yaitu Rohul Kudus. Apa itu Rohul Kudus, Kak? Ada yang tahu nggak? Adik-adik ada yang tahu nggak Rohul Kudus itu apa dan ada di mana? Rohul Kudus itu ada di hati kita. Adik-adik ada yang punya Rohul Kudus? Ayo, siapa yang punya Roh Kudus dalam hatinya? Kak Dwi punya. Kakak percaya adik-adik juga punya Roh Kudus. Ada amin? Amin. Kak, contohnya Roh Kudus itu gimana? Roh Kudus itu contohnya misalnya adik-adik pengen mencontek, pengen berbohong, pengen marah-marah, pengen males-malesan, tapi ada suara dari hati adik-adik yang mengingatkan gak boleh gitu. Nanti Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kalau anak-anak yang suka berbohong. Jangan, itu dosa. Ada suara yang mengingatkan kita. Nah, itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah teman yang Tuhan kasih buat kita. Kekuatan, penghiburan untuk membuat kita tetap setia sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Nah, jadi adik-adik udah tahu kan kenapa Tuhan Yesus itu naik ke sorga, murid-murid tidak sedih. Karena mereka sudah ingat dua misi yang Tuhan kasih. Dan janji Tuhan itu adalah bagian dari janji Tuhan. Tuhan akan memberkati adik-adik seperti murid-murid yang Tuhan janjikan ketika kita menjadikan seluruh bangsa sebagai murid Tuhan. Kak, gimana caranya jadiin semua bangsa, semua orang-orang jadi murid Tuhan? Caranya dimulai dari diri sendiri. Minimal dari diri kita sendiri. Adik-adik, yang penting percaya sama Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, dan selalu bersukacita ketika datang beribadah sama Tuhan. Nah, itu salah satu cara pertama, cara awal untuk kita menjadikan bangsa murid-murid. Dimulai dari diri kita sebagai contoh atau sebagai teladan. Nah, jadi kenapa murid-murid tidak sedih? Ya karena mereka sudah yakin, mereka percaya janji Tuhan pasti akan mereka terima. Dan adik-adik juga percaya karena sampai hari ini kita memang sudah terima Roh Kudus itu. Ada di hati Kak Dwi, ada di hati adik-adik semua juga. Ya kan? Iya. Yang penting tadi percaya dan tetap setia sama Tuhan. Karena sudah pasti janji Tuhan pasti akan diberikan buat kita selama kita terus percaya. Kenapa begitu? Nah, kakak mau tanya, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus naik ke surga? Ada yang tahu nggak? Kenapa Tuhan Yesus itu harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus itu harus pulang lagi ke rumahnya? Karena dia harus kembali ke rumahnya, ke rumah Bapaknya. Untuk apa? Kan dia dijadikan sebagai raja. Nah, makanya dia harus kembali lagi ke surga. Dia harus kembali lagi ke surga. Untuk kembali ke rumahnya, menyediakan tempat. Untuk siapa? Untuk Kak Dwi, untuk adik-adik semua. Tempat yang terbaik di surga. Ya enggak? Makanya Tuhan Yesus harus kembali. Karena dia menyediakan tempat. Dan supaya Roh Kudus turun. Tetap menemani kita, memberkati kita.
Seperti itu. Makanya Tuhan Yesus itu memang harus kembali ke sorga. Nah, terus Tuhan Yesus sudah balik naik ke sorga. Karena dia mau nyediain tempat yang terbaik, yang terkeren, the best buat kita semua. Terus gimana kita caranya dapetin tempat itu? Mau tahu caranya? Ada rahasianya. Kita baca yuk di Alkitab. Itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Yuk buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 6, katanya apa sini? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Wah, jadi Tuhan Yesus naik ke sorga untuk sediakan tempat terbaik di sorga buat kita. Caranya kita dapatkan tempat itu dengan percaya sama Tuhan Yesus. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan sendiri bilang, "Akulah jalan satu-satunya," kata Tuhan. Keren banget gak? Gak ada jalan lain. Cuman Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Jadi adik-adik, mau masuk sorga? Mau ketemu Tuhan? Tuhan Yesus sudah duluan loh di sana nungguin kita. Kak Dwi pengen nih. Yuk bareng-bareng kita ke sorga, ketemu di sana nanti. Yang penting sekarang apa? Kita siapkan dulu tiket kita untuk masuk ke sorga. Ingat di Yohanes 14 bilang apa? Ayat 6. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Berarti artinya hanya satu-satunya cara, yaitu percaya sama Tuhan. Gunakan Roh Kudus yang sudah Tuhan kasih. Kalau Roh Kudus ini tetap adik jaga, tetap terus ditambah imannya dengan rajin berdoa, beribadah, pasti Roh Kudus tidak akan pernah hilang dari hati adik-adik. Akan terus menemani, menjagai adik-adik, supaya adik-adik tidak ikut-ikutan buat dosa. Ya kan? Nah, yuk kita bareng-bareng siapkan tiket ke sorga. Tuhan Yesus sudah tunggu, karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Amin? Amin. Iya, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tadi Tuhan Yesus kasih 2 misi sama murid-murid. Murid-murid itu adalah sama seperti adik-adik. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengerjakan 2 misi itu. Selain 2 misi dari Tuhan Yesus, yang pertama amanat agung dan yang kedua bersukacita sambil menantikan Roh Kudus, Kak Dwi juga punya misi buat adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Dwi punya misi juga. Yang pertama, misinya adalah adik-adik jawab pertanyaan dari Kak Dwi, lalu adik-adik rekam jawaban adik-adik itu, nanti di-upload ya. Uploadnya di-tag di akun Instagram GMI Wilayah 2 Official. Nah, nanti ada di sini nih ya. Ada nanti tulisannya GMI Wilayah 2 Official. Pertanyaan Kak Dwi adalah selain di IG, di Instagram juga bisa upload ke Facebook GMI Wilayah 2. Nah, pertanyaan Kak Dwi adalah, di manakah sekarang Tuhan Yesus berada? Itu pertanyaan Kak Dwi yang pertama. Pertanyaan kedua, kenapa Tuhan Yesus harus bangkit dan naik ke sorga? Nah, kalau yang mendengarkan firman Tuhan, cerita Kak Dwi hari ini pasti tahu jawabannya. Yuk, yang udah tahu jawabannya, rekam jawaban adik-adik. Jangan lupa di-upload di Instagram, tandain di @GMI Wilayah 2 Official Instagramnya atau Facebooknya GMI Wilayah 2. Kakak tunggu ya. Adik-adik pasti keren-keren nih jawabannya. Pasti pintar-pintar bisa jalankan misi dari Kak Dwi. Karena yang utama tadi kita udah jalankan misi dari Tuhan. Yang kedua misinya adalah kakak punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita itu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Nah, itu misi yang kedua dari Kak Dwi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak bacain ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, jadi jangan lupa, kerjakan misi dari Tuhan, kerjakan misi dari Kak Dwi. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan harus terus bersukacita dalam melayani Tuhan. Yang utama harus setia, percaya sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kami sampai dengan hari ini. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami jadi tahu Tuhan bagaimana dan kenapa Tuhan harus naik ke sorga, yaitu Tuhan memberikan visi ataupun misi buat kami. Kami harus menjalankan amanat dari Tuhan sembari menantikan Roh Kudus datang. Kami harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami percaya kami bisa menjalankan misi dari Tuhan. Ajari kami, dimulai dari diri kami sendiri, untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan, serta Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami boleh senantiasa tetap menjaganya dalam hidup kami, dan kami tetap setia dan percaya sama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau tahu saat ini banyak pandemi, banyak virus-virus yang menghambat perjalanan kami, menghambat ibadah kami, sehingga kami harus ibadah online. Kami rindu Tuhan untuk anak sekolah minggu, kami rindu bertemu dengan teman-teman kami rindu beribadah kembali di gereja bersama dengan teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan segera pulihkan bangsa kami. Tuhan segera pulihkan supaya virus-virus ini boleh segera berakhir, sehingga kami boleh bersama-sama kembali dengan saudara kami untuk hadir bersama-sama ke gereja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Ampunkan kami buat kesalahan dosa yang sudah kami perbuat, biar kami tetap layak menjadi anak-anak Tuhan. Di atas segalanya, hidup kami, masa depan kami, sekolah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang berkarya buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok, sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Kita Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.